Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adigana Bimantara, perkenalkan nama saya Hania dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, kemudian berawal dari visi. Visinya adalah menjadi perguruan Islam unggul dan bereputasi nasional. Kemudian ada misi. Misinya itu menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang baik. Kemudian ada 4 pilar yang selalu diajarkan ketika kita di UIN Malang, yaitu pertama kedalaman spiritual, kedua keagungan akhlak, ketiga moderasi beragama, dan keempat keluasan berilmu. Dan itu adalah 4 poin yang selalu diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi pribadi yang sangat unggul, karena visinya adalah menjadi perguruan Islam unggul dan bereputasi nasional. Kemudian masuk kepada hal kurikulum yang digunakan di UIN Malang. Jenis mata kuliahnya adalah seperti MKU, MKKU, MKF, MKIPS, MKKPS, dan ada 48 prodi di UIN Malang. Jalurnya itu ada beberapa seperti SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri, dan beasiswa teladan. Penilaian di sini itu banyak sehingga tidak hanya diberatkan di salah satu titik. Seperti contohnya kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Dan mata kuliah atau SKS selanjutnya diambil dari nilai IP dari semester sebelumnya, IPK dan nilai sebelumnya. Menurut ini adalah pada semester awal, mahasiswa dituntut untuk mencari konsultasi pada dosen walinya untuk pengembangan dirinya. Kemudian masuk kepada hal bidang akademik. Tujuannya adalah menjadi sarjana yang ulul albab. Pertama dijelaskan, UIN Malang PTKIN terbaik di Indonesia. Telah terakreditasi A 2 kali, ranking 3 versi Webometric, dan telah mengikuti sertifikasi, mempunyai divisi yang langka. Kemudian di bidang kemahasiswaannya itu berasal dari ada namanya itu DEMA. DEMA itu adalah Dewan Mahasiswa Wilayah Kerja Eksekutif seperti Presiden. Kemudian ada SEMA. SEMA itu adalah Senat Mahasiswa. Kalau misalnya di Indonesia itu dapat dilihat seperti Wilayah Kerja Legislatif. Kemudian di bidang kemahasiswaan itu ada 2 poin. Pertama itu sebagai mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan bidang akademik dan bidang non-akademik. Akademik itu seperti reguler, lulus tepat waktu, memiliki IPK yang tinggi, dan non-akademik itu seperti pengembangan bakat, minat, dan potensi diri masing-masing. Fasilitas yang ada di UIN Malang itu untuk bakat minat itu memiliki 18 organisasi kemahasiswaan seperti DEMA, SEMA, Resimen Mahasiswa, Pramuka, KSRPMI, Paduan Suara, Junior, Padang Bulan, Mapala Tursina, Teater Komedi, Simfoni FM, Seni Religius, Taekwondo, Jebret Club, Teater, Kajian Ilmiah, dan lain sebagainya. Di wawasan bidang kerjasama dan kelembagaan, pendidikan spiritual dan moralitas terbaik adalah pesantren. Menjalin perguruan dan di UIN Malang sendiri sudah menjalin perguruan tinggi di Afrika. Di Sudan menjalin kerjasama yang baik dengan UIN Malang, menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi di Ceko, menjalin kerjasama dengan komunitas Muslim di Asia, Australia, dan Afrika. Usia UIN Malang lebih tua dari UB. Wow, program SNI dan UIN Malang akan terus menjalin kerjasama. Bekerjasama dengan Pemprov akan dibangun Rumah Sakit Mitra Pendidikan UIN Malang. Untuk sekarang belum ada. Dan 4 prodi yang tergabung dalam Fakultas Agropoltek, Teknik Sipil, dan Teknik Lingkungan. Itu adalah salah satu target yang akan dilakukan nanti. Kemudian bagian di Wawasan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama. Saat komponen-komponen kita dijajah oleh bangsa Belanda, seluruh komponen tercerai berai. Dan saat itu yang menjadi daya tarik Soekarno-Hatta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan adalah mahasiswa. Pelopornya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi yang diharapkan oleh pendahulunya, generasi yang diharapkan oleh negerinya. Program studi kita yang telah diakui adanya salah satu yang mempunyai akreditasi unggul, yakni di program Magister S2. Bisnis UIN Malang efektif, tidak akan membeli apapun kecuali di kampus kita sendiri untuk menghemat UKT yang dikeluarkan.
Oke, masuk kepada bagian kedua, seperti profil Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bila administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 26 Ayat 2, huruf B yang selanjutnya disebut Biro AAKK, mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46. Biro AAK atau AAKK menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. Kemudian seperti pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik, pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni, pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Biro AAKK menyelenggarakan fungsi seperti pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan, pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik, pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni, pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi dan pembinaan perguruan tinggi agama Islam swasta. Oke, sebelum itu kita selingi dengan ini. Kemudian masuk kepada Biro AAKK terdiri dari bagian akademik, bagian kemahasiswaan dan alumni, bagian kerjasama dan kelembagaan, dan kelompok jabatan fungsional. Bagian akademik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.